dalam hidup kita supaya kita tetap bertumbuh, berkembang dan menikmati buah kehidupan bersama dengan Allah. Karena kita tahu dan kita sadar tanpa Allah bekerja dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang di Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini belum menentu, ya, masih belum stabil dalam kita menghadapi pandemi ini atau Corona 19, ya. Nah ini masih masih melanda, ya, di negara kita maupun negara lain. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah dan kita harus tetap berwaspada, selalu mentaati 3M, ya. Jadi pakai masker, ya, mencuci tangan dan jaga jarak, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada corona lagi, ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap semua itu dan kita harus hidup bijaksana. Artinya kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri kita dan juga merawat diri kita supaya tetap sehat, ya. Jadi hal ini sangat penting. Oleh karena itu saat ini kita akan belajar dengan tema berlakulah bijak di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, ya. Jadi kita akan belajar dengan tema berlakulah bijak di segala situasi kondisi yang tidak menentu ini. Oleh karena itu dikatakan pada kita bagaimana, ya, kita bisa hidup berlaku bijak. Bagaimana kita bisa hidup berlaku bijak dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Dengan kata lain kita harus pintar-pintar untuk menjaga diri kita ini, ya. Nah kita bisa dengan cara kita mentaati nasihat-nasihat Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 8. Dari ayat 1 sampai ayat 36 itu menjelaskan bagaimana nasihat-nasihat dari Raja Salomo yang menulis surat ini, ya, supaya kita mendapatkan orang yang menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang pintar untuk menjaga diri kita, untuk menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang paling bijaksana. Ada 3 hal. Nah, yang pertama kita akan baca terlebih dahulu satu ayat yang akan kita gunduli, satu ayat yang akan kita pelajari saat ini, yang ada di dalam ayat yang ke-33. Ya. Jadi Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33 mengatakan demikianlah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-33 di dalam Amsal pasal yang ke-8, ya, mengatakan kepada kita, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Jadi jelas sekali nasihat-nasihat yang diberikan diberikan oleh Raja Salomo ini, ya. Jadi supaya kita benar-benar mentaati nasihat-nasihatnya. Sekali lagi saya bacakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Jadi sekali-sekali jangan kita mengabaikan didikan yang daripada Tuhan khususnya juga, ya. Inilah sebabnya ada 3 hal yang akan kita pelajari untuk kita bisa menjadi bijak. Jadi yang pertama di dalam ayat 3 tadi katakan kita harus mendengar nasihat Tuhan, ya. Mengapa kita harus mendengar nasihat Tuhan? Karena nasihat Tuhan yang akan menjadikan dasar di mana kita bisa menjadi orang yang bijak, ya. Jika kita ini punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali. Kalau kita tidak mempunyai hati yang bijaksana, kita mudah sekali untuk menjadi orang yang kecilan, karena hidup kita tidak bijaksana, ya. Mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah marah, mudah putus asa, ya. Jadi di sini mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak bijaksana seperti itu. Tetapi Allah menginginkan kepada kita supaya hidup kita ini bijaksana. Ya, hidup kita ini menjadi hidup yang pintar untuk mengatur hidup kita, sehingga
hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan dengan sesama itu baik, dan tatkala kita sedang menghadapi tantangan kesulitan, kita tidak akan menjadi kecewa. Itulah sebabnya dikatakan pada kita, sebagaimana juga dinasihatkan kepada Rasul Paulus kepada kita, ya. Rasul Paulus pun menasihati kepada kita kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Coba kita akan baca di situ nasihat Rasul Paulus seperti apa di dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke 15 sampai ayat yang ke 16 yang akan mengajar kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Ya. Saya akan bacakan dalam Efesus pasal yang ke 5 ayatnya yang ke 15 dan 16, katakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergumulkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus kepada setiap kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Jadi kalau kita tidak hidup bijaksana, kita akan kena arus dunia yang akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak hidup bijaksana, ya, kita akan kena imbas dari arus dunia yang akan melanda kita, yang akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan di dalam hidup. Puji Tuhan, anak-anak yang sudah beberapa lama rindu untuk sekolah minggu sudah dimulai. Karena kita tahu bahwa kita sebagai orang tua, ya, melihat bagaimana keadaan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak percaya kepada Tuhan, dunia kanan kiri kita kadang-kadang mempengaruhi hidup yang menyeret kita kepada dunia yang akhirnya kita jauh daripada Allah. Nah, ini juga kita harus tingkatkan kepada pemuda remaja, karena pemuda remaja ini sangat-sangat rawan, sedang transisi dalam pemikiran, dalam perbuatan dan sebagainya. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita tidak menjadi orang yang bijak di dalam Tuhan, kita akan terseret situasi dunia yang akan mengikat dan menjauhkan diri dari persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya dikatakan pada kita, jadi menjalani hari-hari berat ini, kita perlu berdoa senantiasa, menyerahkan hidup ke tangan kuasa Tuhan supaya kita tidak terseret dalam keadaan dunia yang seringkali mempengaruhi kita. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara waktu di dunia. Kalau kita tidak digunakan waktu sebaik mungkin, karena seperti dalam nasihat Rasul Paulus tadi, hari-hari ini adalah hari yang jahat, yang akan mempengaruhi kita, yang akan menyeret kita, yang akan membawa kita jauh daripada Allah. Tetapi doa Musa, hidup ini hanya sementara waktu di dunia. Berapa lamakah hidup manusia? Musa mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke 90 ayat 12 bahwa hidup manusia ini hanya 70 tahun. Paling enggak 80 tahun. Lebihnya itu adalah hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Kalau kita sudah umur sekian, tinggal berapa lama kita hidup di dunia? Dan hidup itu pun juga tidak ditentukan kapan kita mengerti waktu yang telah Tuhan tentukan. Sebab Allah sendiri berkata kepada kita bahwa hidup itu bagaikan rumput yang sebentar kelihatan hijau royo-royo, tapi setelah kena sinar matahari layu bisu dan kering. Juga digambarkan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan tapi sebentar hilang. Inilah kehidupan manusia. Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu yang sebaik mungkin dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, menjadi orang yang pintar di dalam Tuhan, maka kita akan terseret pada dunia. Kita akan dihancurkan bersama dengan dunia. Nah, itu sebabnya. Jadi mari kita akan terus bergumul dengan waktu yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Jadi setara
etimologi di situ bahasa orang bijaksana adalah orang yang mampu ya bersikap dengan tepat ya di tengah-tengah keadaan situasi. Jadi itu yang dinamakan hikmah daripada Tuhan ya. Jadi meresponi dengan sikap hati ya. Dan juga yang benar setiap peristiwa-peristiwa yang harus dihadapinya. Nah itulah sebabnya. Jadi mari kita akan menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Dengan arus dunia yang begitu derasnya itu, yang akan menghanyutkan kita, maka kita harus mengatur waktu. Kita mendengar nasihat daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Salomo ini. Nah itu sebabnya dikatakan kepada kita. Jadi nasihat yang pertama yaitu supaya kita mendengar nasihat itu sendiri, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hidup, supaya kita tidak terseret oleh arus dunia, supaya kita menjadi bijak. Yang kedua dikatakan di situ, yaitu kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kembali kita akan baca di dalam Amsal pasal 8 tadi ya. Kita akan baca dalam Amsal pasal 8 ayatnya yang ke 32 dan 33. Jadi ini yang akan menolong kita supaya kita dekat kepada Tuhan ya. Di dalam ayatnya yang ke 32 dan 33 mengatakan demikian firman Tuhan, saya bacakan ya. Jadi di situ dikatakan Amsal yang ke-8 ayat 32 dan 33 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Jadi ayat yang ke-32 dikatakan pada kita ya, oleh sebab itu hai anak-anakku, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan. Jadi memelihara jalan. Bagaimana kita bisa memelihara jalan Tuhan? Adalah di situ dikatakan kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita tenang. Seperti pemazmur dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyawa keselamatanku ya, hanya Dia itu. Jadi disitulah kalau kita menyerahkan hidup kita ke tangan kuasa Tuhan ya, maka Tuhan akan menolong kita. Jadi kita harus dekat kepada Allah, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Bapak Mazmur pun juga mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi firman Tuhan itulah, kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan menerangi hati kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjadikan kita pinter dalam menghadapi situasi maupun kondisi apapun. Jadi di sini dikatakan berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan ya, maka akan menjadi bijak. Itu katakan pada kita. Jadi adalah ketika kita ini hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman siang dan malam ya, serta melakukannya. Jadi permulaan hikmat. Jadi kalau kita ini dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka itu permulaan dari kita hidup bijak. Permulaan hidup menjadi pinter dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Tapi itulah sebabnya katakan pada kita supaya kita menjadi orang yang bijak pada Allah. Karena juga di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 itu mengatakan kepada kita, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini sangat penting pada kita. Jadi selain kita mendengar nasihat Tuhan melalui firman Tuhan yang harus kita lakukan setiap hari, supaya kita menjadi orang yang bijak, supaya kita menjadi orang yang pintar untuk bisa mengatasi situasi kondisi dunia, arus dunia yang begitu deras, supaya jangan sampai untuk melanda kita, menghancurkan hidup kita. Yang kedua nasihatnya, supaya kita lebih
sehingga hidup kita akan tenang. Walaupun situasi dunia yang akan menghancurkan kita, kita menjadi tenang. Mengapa? Karena Tuhan menjadi benteng kita. Tuhan yang menjadi perlindungan hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan ketenangan, menjamin hidup yang penuh dengan kebahagiaan, supaya kita tidak menanggung. Nasihatnya supaya kita ini tidak menanggung. Bahkan yang ketiga, selain kita ini mendengarkan nasihat melalui firman Allah, kita juga mendengarkan nasihat supaya kita dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa menjadi orang yang hikmat, menjadi orang yang pandai, yang pintar untuk mengatasi situasi kondisi dunia yang sedang melanda kita ini, yang tidak menentu kita ini. Yang ketiga dikatakan pada kita harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber kebijaksanaan. Allah itu sumber dari segala hikmat. Allah itu sumber dari pengertian kita. Allah sumber dari segala-galanya. Terus mari kita baca dalam Amsal pasal yang ke-8 tadi, ayatnya yang ke-34. Pasal 8 ayat 34 mengatakan kepada kita demikian, ya, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan datu, yang setiap hari menunggu pada pintu, yang menjaga pintu-pintu gerbang. Jadi di sini dikatakan kalau kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita, kita selalu menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Kita selalu menunggu firman Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup. Setiap hari kita menunggu apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup kita. Ini sebab dikatakan supaya kita mendapatkan hikmat dari Allah. Jadi di sini dikatakan kepada setiap kita di dalam ayat 34 tadi, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, ya, dan yang setiap hari menunggu pada pintuku, ya, yang menjaga pintu-pintu gerbang. Di sini dikatakan hikmat. Kita selalu menunggu hikmat daripada Allah. Kita selalu menanti-nanti apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang harus kita lakukan kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi menunggu berarti ini mengakui bahwa Tuhan adalah segala sumber hikmat dalam hidup kita. Jadi hikmat yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan karib kita dengan Tuhan. Jadi hikmat itu bisa kita terima kalau kita hubungan kita karib atau hubungan kita erat kepada Tuhan, ya. Jadi ini yang akan kita dapatkan kalau hubungan kita dekat kepada Tuhan, karena Tuhan sebagai sumber hikmat, sumber kekayaan, sumber dari segala-galanya. Nah, ini sebab dikatakan pada kita. Jadi bijaksana yang sejati tadi bukan kita peroleh dari kita membaca buku-buku komik, ya. Tidak kita membaca buku-buku novel, tidak kita baca dengan buku-buku yang lain. Tetapi hikmat yang kita dapat dari Allah itu adalah kalau kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah yang akan membentuk kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang mampu untuk menghadapi situasi kondisi yang akan menghancurkan hidup kita ini. Nah, itu sebabnya. Jadi bukan kita dapatkan dari buku-buku yang lain, tetapi dari firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa mengapa Salomo bisa menjadi hidupnya bijaksana. Karena Salomo selalu dekat kepada Allah. Salomo selalu menyerahkan hidupnya ke tangan kuasa Tuhan. Sehingga bisa dikatakan Salomo adalah orang yang bijak, ya, di antara seluruh dunia. Karena raja-raja dari manapun datang kepada Salomo minta nasihat. Ini sebabnya, karena dekat dengan Tuhan. Tetapi lama-kelamaan di situ Salomo tidak dekat pada Tuhan karena dipengaruhi oleh dunia, dipengaruhi oleh istri-istri
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dunia yang memikat hatinya, akhirnya selalu menjadi hancur, tidak bijaksana lagi. Kerajaannya pun terpisah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan, karena ketidakbijaksanaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita orang yang ingin hidup bijaksana di hadapan Tuhan, mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, sanggup untuk melewati segala persoalan yang ada dalam hidup kita ini. Kita harus mendengarkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Yang pertama, kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dan mengaku bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi memiliki hati yang bijaksana adalah hasil dari orang yang memproses hidupnya, yang taat dan hidup dekat kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang benar-benar bijaksana, orang yang penuh hikmah daripada Allah, orang yang pintar untuk menghadapi masalah sehingga terselesaikan segala sesuatu yang menjadi persoalan hidup. Dan itu sebabnya mari kita akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita selalu merasakan hidup di dalam Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, karena lagu ini sulit, saya ganti dengan lagu hanya dekat Allah saja.